Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Nas GKE hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33 di bawah judul Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Amin. Ibu Bapa, saya tidak membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan pada hari ini. Silakan kita baca masing-masing. Saya awali perenungan ini dengan sebuah ilustrasi dari Bunda Teresa. Suatu malam, Bunda Teresa mendapat kabar bahwa ada satu keluarga dengan 8 orang anak yang sudah beberapa hari menderita kelaparan. Bunda Teresa kemudian mendatangi keluarga itu untuk mengantar makan makanan bagi mereka. Ketika sang ibu dari anak-anak itu menerima makanan dari Bunda, ia kemudian mengambil sebagian dari makanan itu, lalu membungkusnya dan pergi keluar rumah. Setelah ibu itu kembali, Bunda bertanya kepadanya, "Ibu dari mana?" Ibu itu menjawab, "Ke rumah tetangga, karena mereka juga sedang kelaparan." Bunda Teresa terkejut dan terharu. Ternyata di tengah derita kelaparan yang mereka alami, ibu itu masih sadar. Ia ingat dan tahu bahwa ada juga orang lain yang kelaparan, sehingga ia harus berbagi. Ibu Bapak, itulah yang dinamakan sepenanggungan dalam kehidupan. Ikut merasakan atau sama-sama merasakan apa yang dialami oleh orang lain yang menjadi bagian juga dari pengalaman hidupnya. Ibu Bapak, kisah perjalanan penginjilan Rasul Paulus bukanlah hal yang mudah. Selain jarak tempuh yang sangat jauh dan harus ditempuh dalam waktu yang sangat lama, tantangan terberatnya sebenarnya adalah penolakan dari orang banyak yang tidak suka dengan keberadaan Rasul Paulus dan tentu saja tidak senang dengan ajaran-ajarannya. Penolakan bisa terjadi dengan luapan kebencian orang-orang terhadapnya, bisa juga dengan ancaman-ancaman untuk menangkap dan memenjarakannya. Bahkan ada juga upaya untuk mengejar dan membunuhnya. Karena itu, Rasul Paulus sadar betul bahwa tidak banyak orang yang mau mengambil jalan pelayanan yang dipilihnya. Bahwa tidak banyak orang yang mau menjadi seperti dirinya. Melayani dalam berbagai macam tantangan. Kalaupun ada, pastilah orang itu akan mengalami hal yang sama, tantangan yang sama seperti yang dialaminya. Keadaan dan kondisi seperti itulah yang membuat Rasul Paulus mengajak semua orang yang mau turut serta, yang mau terlibat dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukannya, agar selalu merasa sepenanggungan memikul beban. Mereka harus merasa bahwa pelayanan itu adalah pekerjaan bersama. Mereka harus sama-sama merasa apa yang mereka rasa.
Dengan demikian akan ada upaya untuk saling menolong, saling menopang, saling berbagi. Bisa saja bisa berupa harta, materi, tetapi yang utama adalah bagaimana mereka bisa saling menguatkan dengan bergumul bersama-sama dalam doa kepada Allah. Silakan baca ayat ke-30. Dan sebagai upaya jaminan penguatan bagi mereka yang hampir-hampir menyerah, di setiap akhir suratnya hampir selalu Paulus menyampaikan penyertaan Tuhan melalui ungkapan salam Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Ungkapan yang menenangkan. Ibu bapak, pergumulan iman kita sekarang memang tidak persis sama dengan yang dialami Rasul Paulus dan teman-temannya. Tapi jujur harus kita akui, jika kita juga sedang dalam perasaan dikejar-kejar oleh perasaan takut, khawatir, setiap saat kita merasa jiwa kita itu terancam, kita sedang berada dalam suasana yang tidak baik-baik saja. Kita berada dalam suasana yang mencekam, meresahkan, bahkan cenderung mengerikan. Kita sedang bergumul dan berjuang bersama untuk meraih masa depan. Karena itu mari tumbuhkan perasaan sepenanggungan, bergumul bersama-sama, merasakan dan menyikapi segala persoalan dengan rasa kebersamaan, menumbuhkan perasaan empati terhadap sesama, terhadap dunia. Mari kita saling menopang, saling menguatkan, bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Mari kita bergumul bersama-sama dengan setiap orang dalam doa, dalam upaya, dalam ketaatan iman kita, sehingga iman kita tetap terpelihara. Dengan merasa sepenanggungan, maka beban akan terasa lebih ringan, seberat apapun akan terasa sangat ringan. Dengan merasa sepenanggungan, karya nyata kasih Tuhan akan mudah dan dapat kita wujud nyatakan kepada semua orang. Sehingga kita tidak basa-basi jika kita menyampaikan salam kepada semua orang dengan iman bahwa Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kita sekalian. Bahwa damai Allah itu akan ada di tengah-tengah orang yang dengan taat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita untuk membantu kita merasa sepenanggungan dengan siapa saja yang saat ini ada di sekitar kita, sepenanggungan dengan apa yang sedang dirasakan oleh dunia saat ini, sepenanggungan untuk melihat bahwa ada harapan untuk masa depan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari berdoa. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Amin.